semua derita yang kita derita hari ini semua pernah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu musibah yang kita alami kecuali pernah lewat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang membuat kita sedih? Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, berbagai macam ujian yang melewati kita sudah melewati dirinya, dan dia memberikan contoh kesabaran kepada kita. Coba lihat, ketika dia dalam kandungan ibundanya, dia sudah terlahir yatim, orang tuanya meninggal. Kemudian setelah dia lahir, ibunda tercintanya Khadijah Aminah bintu Wahb pun meninggal juga, hidup yatim piatu. Kemudian wanita yang selama ini dicintainya, Khadijah bintu Khuwailid, yang Aisyah radhiyallahu anha saat cemburu kepada Khadijah, Rasul menjelaskan keistimewaan Khadijah dan mengatakan dia wanita yang beriman saat manusia kufur, dia wanita yang pertama membenarkan saat manusia mendustakan, dia wanita yang menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil, dan dari rahimnya lahirlah keturunanku, kata Rasul. Siapa lagi yang melebihi Khadijah di mata? Wanita yang paling dicintai Nabi SAW pun harus meninggalkan Nabi SAW sampai tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ketika kemudian Khadijah meninggal, rupanya Allah Subhanahu wa taala datangkan lagi musibah kepada Rasul. Diambilnya anak-anak putri beliau dan putra-putra beliau. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, Ibrahim meninggal di waktu bayi. Kemudian Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup. Kecuali Fatimah, dia meninggal 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW diuji sedemikian rupa. Di hadapannya anak-anaknya satu persatu meninggal dunia. Jadi kalau seandainya ada orang yang sedih gara-gara ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, Nabi kita loh, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, pamannya meninggal, kakeknya meninggal. Apa yang kita sedihkan? Nabi SAW pernah mengalami itu. Bahkan Nabi SAW kalau cerita masalah ekonomi, Rasul pernah kelaparan. 3 tahun pemboikotan Bani Hashim oleh Abu Jahal, sampai-sampai Rasul dan para sahabatnya harus memakan dedaunan dan rumputan karena tidak ada yang dimakan selama 3 tahun. Makan dedaunan 3 tahun, mungkin bahasa kitanya makan lalapan, ya, luar biasa tuh. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, pernah lewat kepada kami al-hilal tilwal hilal, kata Aisyah, telah lewat bulan, lewat lagi bulan, lewat lagi bulan, dan tidak ada satupun asap yang mengepul di dapurku. 3 bulan berturut-turut Aisyah tidak masak karena tidak ada yang dimasak. Artinya Nabi SAW diuji dengan kelaparan. Satu hari Nabi keluar, tengah hari keluar berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, wa ma akhrajakuma, apa yang membuat anda keluar wahai Abu Bakar, Umar? Kata Rasul. Kata Abu Bakar, ju' ya Rasul, lapar wahai Rasul. Kemudian keduanya bertanya, wa ma akhrajaka ya Rasulullah, lalu apa maksudnya kau keluar juga siang-siang ini? Kata Nabi SAW, alasan kalian keluar itu pula alasan diriku keluar. Sama-sama lapar. Kemudian disingkap baju Nabi, 2 batu dililitkan di perut Nabi. Jadi kalau Nabi SAW tidak pernah kenyang hidupnya, ketika di usia belasan tahun menjadi penggembala kambing, susah hidupnya. Lalu apa yang disedihkan oleh orang-orang susah? Nabi pun pernah susah, bertahun-tahun lagi susah. Tapi Rasul memberikan kepada kita satu pelajaran, dunia harus dilewati. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu kelak akan ada kemudahan, di balik keperitan itu pasti ada kebahagiaan. Apalagi ketika Nabi SAW berada di Mekah, orang-orang yang selama ini melindungi dakwahnya meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia di tahun yang sama Khadijah meninggal dunia, sehingga orang-orang Quraisy lebih berani kepada Nabi SAW, bahkan mengancam akan membunuh kalau dia meneruskan dakwahnya. Terpaksalah Nabi SAW berpindah tempat. Kemana? Cari areal baru, ke Taif. Berangkat dia ke Taif. Sampai di Taif, bukannya dapat perlindungan dari orang-orang Taif, bukannya orang-orang Taif menerima dakwahnya, yang ada mulai anak-anak, perempuan, laki-laki, muda, tua, semua mengusir Nabi.
Para wanitanya mengatakan, ukhruj ya majnun, keluar wahai orang gila. Ukhruj ya sahir, keluar wahai tukang sihir. Ukhruj ya sair, keluar wahai perangkai sair. Keluarlah wahai pemecah belah. Dan anak-anak kecil meletakkan duri di jalan supaya Rasul tersakiti. Kemudian anak-anak mudanya melempari Rasul dengan batu seraya mencaci maki, dan Rasul harus lari selama 1 mil dari Taif sampai ke perbatasan kota Mekah. Pernah ada orang berdakwah seperti ini, dilempari batu, diludahi, dicaci, dimaki, dikejar. Kalau ada dai yang seperti ini hari ini, Bu, pasti resign jadi dai-nya. Tapi Nabi SAW melalui itu. Bahkan di saat sulit seperti itu, Nabi SAW tidak pernah menyalahkan Allah. Rasul tidak mengatakan, ya Rabb, apakah ini balasan dirimu kepadaku? Kenapa orang-orang itu menghinaku, ya Rabb? Kenapa engkau berlakukan seperti ini kepadaku, ya Rabb? Kenapa begini, begitu, begini? Tidak, Nabi SAW sama sekali tidak mengeluh. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu perkataan yang luar biasa saat kesulitan dia. Dia mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyataka hiya awsa'uli, a'udzu binurik wajhikal ladzi asrakat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabaka aw yahila alayya sakhatuka lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Lihat bagaimana Rasul menghibur dirinya saat dia disakiti orang-orang Taif. Kata Rasul, ya Allah, kepadamu kuadukan kelemahan kekuatanku, kepadamu kuadukan kekuranganku akan siasatku, dan kuadukan kepadamu karena ketidakberdayaan diriku menghadapi manusia, ya Rabb. Wahai Zat yang maha pengasih di antara maha pengasih, Tuhan orang-orang yang lemah, Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak kau serahkan diriku? Atau kepada musuh yang kau kuasakan urusanku kepadanya? Jika Engkau tidak marah kepadaku, ya Rabb, maka aku tidak akan peduli apapun sikap orang kepadaku. Hanya saja ampunanmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinar semua kegelapan, sehingga dengannya menjadi baik urusan dunia dan akhirat dari kemarahanmu kepadaku atau tidak terimamu atas diriku. Milikmulah keridhaan Engkau, ridha tidak ada daya dan upaya kecuali milikmu, ya Rabb. Lihat bagaimana sikap Nabi, luar biasa, ya. Diuji dengan sedemikian rupa, Rasul tetap tenang mengadukan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu tauhid. Itulah tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi SAW dihina, dicaci, dimaki, bahkan dikejar-kejar, mau dibunuh lagi. Bahkan diusir dari kota Mekah kelahirannya, akhirnya terpaksa hijrah ke kota Madinah. Harus hijrah berhari-hari. Perjalanan yang paling bahaya seumur hidupnya, akhtarul hijrah. Bahaya hijrah para nabi, hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi difitnah kehormatannya. Istrinya dituduh berzina, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attil. Belum lagi di hadapannya teman-temannya dibantai seperti keluarga Ammar ibn Yasir, habis dibantai Abu Jahal. Sumayyah mati di tangan Abu Jahal, Yasir mati di tangan Abu Jahal, tinggal Ammar ibn Yasir, anaknya. Dan itu disaksikan Nabi SAW bagaimana para sahabatnya disiksa sedemikian rupa. Belum lagi selama dakwahnya, berbagai macam rintangan, tantangan, halangan, macam-macam dihadapi Nabi SAW. Seolah-olah sejak diangkat menjadi Nabi sampai wafatnya Rasul tidak pernah punya ketenangan. Ya, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan contoh kepada kita lewat nabinya. Beginilah cara kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.